Plan Indonesia dan Investing in Women bekerja sama merancang kampanye Raise the Bar untuk mengubah norma gender yang masih ada dan mengakar kuat di masyarakat, serta turut berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merupakan hal yang lekat dalam kehidupan masyarakat, bahkan sampai saat ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dalam dunia kerja tentunya. Nah, pandemi COVID-19 ini dikhawatirkan dapat membuat situasi ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja ini bisa semakin buruk loh. ILO memperkirakan bahwa pekerja kaum muda dan pekerja perempuan mengalami dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Dengan presentasi pekerja yang mencapai pengangguran dan sementara tidak bekerja itu sebesar 8,7% untuk pekerja muda dan 5% untuk pekerja perempuan. Kalau dibandingkan dengan pekerja laki-laki, cuma 3,9%. Padahal banyak penelitian dan saya yakin Bapak dan Ibu semua kakak-kakak dan perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu sependapat dan punya komitmen mengatakan bahwa kesetaraan gender itu berdampak baik untuk ekonomi dan bisnis. Ini juga bukan cuma masalah women's rights, human rights, tapi it's good for business, it's good for economy, ya. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan perusahaan untuk memperkuat kesetaraan gender. Nanti Bapak dan Ibu, kakak-kakak bisa memberikan tips, tapi sebenarnya bukan terbatas pada work-life balance, tapi juga menciptakan kebijakan dan lingkungan kerja yang memperhatikan kepentingan berbeda dari laki-laki dan perempuan. Bukan cuma memberikan kesempatan yang sama ya, yang menerapkan kebijakan dan praktik yang anti kekerasan, anti diskriminasi di tempat kerja, termasuk dalam hal rekrutmen dan upah. Dan yang selanjutnya adalah mendorong partisipasi dan kepemimpinan hingga tingkat terakhir dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Australia berkomitmen untuk memastikan pandemi tidak membuat pencapaian kita dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi mundur kembali. Untuk itu, kami bergandengan tangan dengan negara tetangga di kawasan, termasuk Indonesia, terus mendukung upaya-upaya memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan, membuka peluang yang seluas-luasnya untuk anak perempuan, dan mendukung inisiatif yang menginspirasi. Sasaran dalam kampanye program ini yaitu kelompok perempuan dan laki-laki dengan usia 18 hingga 40 tahun yang tinggal di perkotaan. Kelompok ini diasumsikan sangat terpengaruh oleh pandemi, karena kota-kota besar merupakan kawasan komuter dengan tingkat populasi dan kepadatan penduduk serta pergerakan masyarakat yang tinggi. Namun secara global, masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi cukup tinggi, terutama bagi kaum perempuan. Di Plan sendiri sebagai organisasi hak anak dan juga kesetaraan anak perempuan ya, dan perempuan dan anak perempuan ya. Ini sebelum pandemi aja sebenarnya kalau ngomong ketidaksetaraan gender itu sudah, nanti kita dengar dari para pakar ini sudah mendalam gitu ya. Kita masih banyak banget PR di Indonesia ini. Masuk pandemi lagi, nah udah yang di layoff lebih banyak perempuan karena pekerjaan-pekerjaan yang lebih lebih rentan itu banyaknya dilakukan oleh perempuan. Tapi memasuki tahun kedua ini atau sudah 2 tahun ini, kita mendapatkan banyak pelajaran. Ya, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Dini, utamanya persoalan pandemi atau COVID-19 ini adalah bagi saya bukan hanya semata krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial. Laki-laki bisa berkontribusi dalam membangun kesetaraan di dalam rumah, gitu ya. Tentu saja pandemi ini jadi semua orang tergagap untuk beradaptasi. Salah satunya adalah laki-laki. Transgender yang tradisional yang selama ini dilekatkan kepada laki-laki itu adalah laki-laki bekerja di ruang publik, gitu ya, menjadi pencari nafkah utama dan sebagainya, yang kemudian saat lockdown dan kebijakan-kebijakan yang membatasi mobilitas manusia. Jadi dampak ketidakadilan gender itu kurang lebih ada subordinasi, ada kekerasan termasuk pelecehan, ada eksploitasi, ada peminggiran, ada beban berlapis, dan ada stigmatisasi atau pelabelan. Lalu, bagaimana pendapat netizen tentang ketidaksetaraan gender?
Kesetaraan gender tentu tidak akan tercapai tanpa dukungan semua pihak yang ikut bekerja sama dan tentunya keikutsertaan sahabat kaum muda. Terima kasih kami sampaikan. Yuk terus ciptakan tanpa penghalang bagi perempuan dan laki-laki.